Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara semua. Semoga kita senantiasa dalam naungan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini jejak Kiai akan mengkisahkan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan, tahun 470 Hijriah, bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, bertepatan dengan 1166 Masehi, pada usia 91 tahun. Beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Pada malam beliau dilahirkan ada 5 karomah, kemuliaan. Pertama, ayah Syekh Abdul Qadir, yaitu Abi Sholih Musa, pada malam hari bermimpi dikunjungi Rasulullah, diiringi para sahabat dan imam mujtahidin, serta para wali. Rasulullah bersabda kepada Abi Sholih Musa, "Wahai Abi Sholih, kamu akan diberi putra oleh Allah. Putramu bakal mendapat pangkat kedudukan yang tinggi di atas pangkat kewalian, sebagaimana kedudukanku di atas pangkat kenabian. Dan anakmu ini termasuk anakku juga, kesayanganku dan kesayangan Allah." Kedua, setelah kunjungan Rasulullah, para nabi datang menghibur ayah Syekh Abdul Qadir. "Nanti kamu akan mempunyai putra, dan akan menjadi Sultanul Aulia. Seluruh wali selain Imam Maksum, semuanya di bawah pimpinan putramu." Ketiga, Syekh Abdul Qadir sejak dilahirkan menolak untuk menyusu, baru menyusu setelah berbuka puasa. Keempat, di belakang pundak Syekh Abdul Qadir tampak telapak kaki Rasulullah. Dikala pundaknya dijadikan tangga untuk diinjak waktu Rasulullah akan menunggang buruk pada malam Miraj. Kelima, pada malam dilahirkan, Syekh Abdul Qadir diliputi cahaya sehingga tidak seorang pun yang mampu melihatnya. Sedang usia ibunya waktu melahirkan ia berusia 60 tahun. Banyak kisah dan kejadian luar biasa yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana hal itu menunjukkan kekaromahan dan kewalian beliau. Bahkan hal itu sudah nampak sejak beliau masih kecil. Berikut beberapa kisah dan kejadian luar biasa, yang ditulis dalam buku Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. 1. Berpuasa sejak bayi. Saat masih bayi, Syekh Abdul Qadir tidak pernah minum air susu ibunya jika pada bulan Ramadan. Beliau turut berpuasa dan tidak mau makan apapun meski beliau masih bayi. 2. Ditantang oleh 100 ulama. Syekh Abdul Qadir didatangi oleh 100 ulama untuk coba menandingi keilmuan beliau. Setelah 100 ulama itu tiba di rumah Syekh Abdul Qadir, mereka dipersilahkan duduk, kemudian Syekh Abdul Qadir menundukkan kepala, lalu dari dada beliau keluarlah cahaya terang. Kemudian cahaya tersebut menyelimuti hati para ulama tadi, hingga para ulama merasa kagum dan mengurungkan pertanyaannya. 3. Menghidupkan bangkai ayam. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir berada di warung, kemudian ada orang menantang Syekh agar menunjukkan kewaliannya. Namun Syekh tidak mau sebab ia merasa bahwa dirinya hanyalah orang biasa. Setelah itu orang tadi melempari Syekh dengan bangkai ayam. Maka Syekh Abdul Qadir mengambil bangkai ayam itu dan berdoa kepada Allah. Alhasil, bangkai tadi hidup kembali. 4. Berguru kepada Nabi Khidir. Pada usianya yang sudah matang, Syekh didatangi oleh seseorang yang arif, dan beliau tahu bahwa itu adalah Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir pun menerimanya menjadi murid. 5. Memerintah angin. Syekh sedang ada di sawah, kemudian beliau melihat seorang nenek yang menangis karena padinya dimakan oleh burung-burung. Kemudian Syekh memerintahkan angin, "Wahai angin, turunkan semua burung-burung itu, penggallah kepalanya." Maka burung-burung itu jatuh, dan satu persatu padi itu dikeluarkan dari perut si burung, dan dikembalikanlah padi itu kepada si nenek. Kemudian Syekh berdoa kepada Allah agar burung-burung tadi bisa hidup lagi. Walhasil burung-burung itu kembali terbang. 6. Jin ketakutan pada Syekh Abdul Qadir. Suatu saat ada seseorang yang kesurupan, kemudian dibawa kepada Syekh Abdul Qadir. Sebelum tiba di rumah Syekh, orang tadi sudah sembuh karena jinnya takut saat mendengar nama Syekh Abdul Qadir Jailani. 7. Bisa melayang. Dikisahkan oleh Imam Al-Hattab, bahwa Syekh Abdul Qadir pernah memberikan pengajian, kemudian beliau selangkah demi selangkah menaiki udara yang seakan-akan ada tangganya.
dan hal itu disaksikan oleh para jamaah. Dikisahkan bahwa ada seorang pendeta yang sangat pintar dan berpengaruh di kota Baghdad, yang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pendeta itu juga mempunyai banyak pengikut. Ia mempunyai pengetahuan yang luas. Tidak hanya ilmu tentang agamanya, tetapi bahkan tentang agama Islam. Ia mengetahui seluruh isi Al-Quran, dan sangat menghormati baginda Nabi Muhammad. Khalifah pimpinan pemerintahan Islam saat itu pun juga menghormati pendeta tersebut, dan berharap agar nanti sang pendeta mendapatkan hidayah Allah, untuk masuk ke agama Islam beserta jamaah pengikutnya. Sebenarnya pendeta itu sangat ingin masuk Islam. Hanya saja dia meragukan akan peristiwa Isra Mirajnya Nabi Muhammad. Ia meragukan bahwa peristiwa itu terjadi dengan ruh beserta jasad Nabi Muhammad. Perjalanan dari Mekah ke Yerusalem di Palestina, pada masa itu apabila ditempuh naik kuda, atau unta pun akan memakan waktu sekian lamanya. Belum lagi berita bahwa kemudian baginda Rasulullah naik ke langit 7, dan menyaksikan beberapa hal serta menerima perintah agama. Rasulullah diperlihatkan surga, neraka dan bertemu Allah. Menurut cerita, saat Rasulullah selesai melakukan perjalanan Isra wal Miraj, lalu pulang ke rumahnya di Mekah, kasur beliau masih terasa hangat. Bahkan daun yang tersentuh sewaktu berangkat pun, belum berhenti bergoyang. Akal pendeta itu tidak bisa menerima akan peristiwa Isra Miraj baginda Nabi. Khalifah Amirul Mukminin di Baghdad akhirnya mengundang para arif bijaksana, dan para alim ulama serta para syekh guru besar yang mulia, untuk meyakinkan akan pendeta tersebut tentang Isra Miraj. Namun tak ada yang mampu meyakinkan pendeta itu. Kemudian suatu sore, Khalifah memohon kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk meyakinkan si pendeta dan menjelaskan akan kebenaran peristiwa Isra Miraj. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir datang ke istana Khalifah, sang pendeta dan Khalifah sedang bermain catur. Saat sang pendeta mengangkat bidak catur, tiba-tiba matanya beradu pandang dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian sang pendeta memejamkan mata dalam sekejap. Saat membuka matanya, tiba-tiba dia sudah berada di sebuah sungai yang airnya sangat deras, dan dia sedang terhanyut di dalamnya. Pendeta pun berteriak minta tolong dengan suara tinggi. Seorang pengembala Arab muda, yang kebetulan sedang menggembala di dekat sungai itu, segera melompat cekatan ke dalam sungai, untuk menolong sang pendeta. Ketika pemuda itu memeluknya, sang pendeta sadar bahwa pakaiannya sedang terlepas, sedangkan dirinya melihat fisiknya sendiri sekarang berubah menjadi seorang gadis. Si pemuda pengembala itu menariknya keluar sungai dan menanyakan asal-usulnya, serta alamat si gadis alias sang pendeta. Gadis itu pun mengatakan bahwa ia berasal dari kota Baghdad. Pengembala mengatakan bahwa perlu waktu berbulan-bulan untuk sampai menuju kota Baghdad. Pemuda pengembala itu menjaganya, menghormatinya dan menyayanginya. Karena tidak ada tempat untuk tinggal, terpaksa pendeta yang telah berubah wujudnya menjadi gadis itu pun ikut ke rumah pengembala muda, dan akhirnya mereka menikah. Sekian lama mereka menikah, mereka pun mempunyai 3 orang anak. Suatu hari saat istri pengembala itu, alias sang pendeta, hendak mencuci pakaian di tepi sungai, yang dulu pernah menghanyutkannya. Lama dia amati sungai itu hingga tak sadar, dia pun tergelincir jatuh ke air sungai. Seketika itu pula sang pendeta tersadar dan membuka matanya. Ia dapati dirinya lagi sedang duduk di hadapan Khalifah bermain catur, dan berpandangan mata dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang berkata kepada pendeta, "Wahai pendeta, apakah engkau belum mau mengakui tentang Isra Miraj?" Pendeta yang masih ragu itu menganggap apa yang dialaminya baru saja hanyalah mimpi belaka, yang entah bagaimana bisa hadir dalam sekejap, selama matanya terpejam ketika berkedip tadi. "Apa yang Tuan maksud?" kata pendeta tersebut. "Apakah engkau ingin bertemu dengan suami dan ketiga anakmu?" tanya Tuan Syekh Abdul Qadir sambil membuka pintu istana. Lalu, tampaklah di depan istana, telah berdiri seorang pria dan ketiga orang anaknya. Pria itu adalah pengembala dalam mimpinya. Pengembala yang menjadi suami dan ayah dari ketiga anaknya.
Menyadari peristiwa itu, sontak sang pendeta pun seketika sadar dan langsung masuk Islam, dan menyatakan kebenaran peristiwa Isra Miraj baginda Nabi Muhammad, dan bersyahadat dengan dibimbing oleh Tuan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Amin.